Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan memperjelaskan cara menanam tebu di lahan kering maupun basah cap air. Ada bedanya cara penanamannya. Kalau tidak tahu cara penanamannya, tebu di lahan kering dan basah bisa merugikan kita para petani ya. Banyak istilahnya bibit yang tanam itu gagal. Oke, perbedaan tanam tebu yang di dataran kering itu, kita bisa menggunakan batang tebu kita tanam, tapi lihat dia punya tunasnya, cari tunasnya. Nah, jadi kita tanam tebu itu terserah mau berapa batang, mau 5 mau 6 terserah. Hanya itu tiap ruas satu batang tebu. Jadi kalau 3 batang tebu, kalikan kalau 6 dia kalikan 3, itu semua batang tebu yang akan tumbuh. Jadi di lahan kering tanam batang, boleh juga tanam pucuk, dia akan hidup juga. Tapi kalau di daerah yang acap air atau berawa, kalau kita tanam batang dia tidak bakalan hidup, karena tunasnya susah cepat tumbuh, dia bakalan cepat busuk. Nah, kalau yang di daerah dataran basah ini bisa kita tanam batang, itu harus menggunakan bendengan, di bedeng baru ditanam di atasnya supaya tidak terkena air, terendam air dalam tanah dia. Nah, kalau pucuk boleh juga di daerah dataran rendah basah dia, tapi di bedeng ya bagus juga. Jadi tanam tebu itu tidak susah sebetulnya tebu, tapi perbedaannya itu aja. Oke, nanti saya perlihatkan nanti yang di daerah dataran rendah yang acap air. Nah, ini contoh penanaman di lahan yang kering pakai batang. Oke teman-teman, ini ada bibit tanam pucuk. Nah, ini bibit tebu yang sudah besar, sudah selesai dipanen separuh. Ini umur 3,5 bulan sudah dipanen. Nah, ini bukti tanam pucuk sudah tumbuh. Ini baru seminggu tanam pucuk. Ada juga sifatnya tanam batang macam di daerah ini. Nah, ini tanam batang, ini tanam batang, keluar sudah tunasnya. Ini kira-kira seminggu sudah ini tanam batang. Oke teman-teman petani muda yang mau tanam tebu, itu aja perbedaannya ya, lahan kering sama lahan basah. Nanti saya perlihatkan lahan basah yang di sana, cara penanamannya juga. Ya, kita hack dulu ya sementara. Oke teman-teman, jangan lupa kalau di lahan kering, tanah yang kering, kita jangan lupa menyiramnya tiap hari. Apalagi kalau musim kemarau, kita harus siram juga, karena tebu ini membutuhkan air yang banyak juga. Oke, ini bibit, contoh bibit. Ini sudah dipupuk. Oh iya, habis tanam kira-kira seminggu, 1 jengkal kira-kira tunasnya itu boleh dipupuk tebunya. Ini contoh tebunya. Kita lanjut ke daerah dalam. Oke teman-teman, ini adalah tebu yang dataran rendah. Ini acap air pasang surut ya, seminggu masuk seminggu tidak. Ini tebu sudah dipanen separuh sudah. Jadi ini lokasi airnya basah sekali, acap air. Jadi kalau tanam batang susah hidup, dia tidak bakalan hidup.
Dia harus dibendeng macam ini, dibendeng. Nah, ini nanti kita akan bendeng dia. Ini bibit tebu yang baru tanam kemarin, ini baru tanam. Yang di sana itu sudah seminggu lebih, sudah hijau daunnya, sudah dipupuk sekali. Ini belum dipupuk, ini tebu sudah dipanen. Oke teman-teman, ini adalah tanam tunas, pucuk, tanam pucuk. Saya tidak pakai tanam batang, karena kalau tanam batang dia gagal, dia tidak mau tumbuh. Jadi lahan basah ini tanahnya basah. Jadi kalau dianur macam rawa juga dia kalau tanam batang ditanam ke dalam, dia tak bakalan tumbuh. Jadi kalau dia pucuk atau tunas, dia tumbuh. Itu aja perbedaannya ya, lahan basah sama lahan kering. Nah, ini 4 hari yang lalu sudah keluar tunasnya. Ini pucuk semua, ini tanam supaya tidak gagal bibitnya ditanam. Tebu ini sebenarnya mudah sih tumbuhnya, walaupun dilempar juga dia hidup. Tetapi kalau ditanam sekali betul-betul dia agak ya susah-susah, gampang juga. Nah, ini bibit tebu subur, sudah hidup sudah, ini semingguan sudah. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Kita lanjut lagi kerja. Oke, bye bye.